Di sini kita akan menyajikan partai yang sangat menarik. Magnus Carlsen berhadapan dengan Hikaruna Nakamura. Sebelum kita lanjutkan, biar kita perkenalkan asal-usul dan karir yang mereka lalui sampai sekarang ini. Hikaru Nakamura lahir pada tanggal 9 Desember tahun 1987 di Hirakata, Jepang. Keluarganya pindah ke Amerika Serikat ketika dia masih kecil dan mulai bermain catur pada usia 7 tahun. Dia menunjukkan bakat yang luar biasa di usia muda dan memenangkan beberapa turnamen nasional. Pada tahun 2003, Nakamura menjadi Grandmaster termuda di Amerika Serikat ketika dia masih berusia 15 tahun. Dia terus meningkatkan permainannya dan menjadi salah satu pemain catur terbaik di dunia pada dekade terakhir. Pada 2015, dia mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu peringkat kedua di dunia. Nakamura juga dikenal karena kemampuannya bermain catur cepat atau blitz chess, di mana dia termasuk pemain terbaik di dunia. Selain catur, Nakamura juga memiliki minat pada olahraga lain seperti bola basket dan sepak bola Amerika. Magnus Carlsen adalah seorang Grandmaster catur profesional asal Norwegia yang lahir pada tanggal 30 November tahun 1990 di Tonsberg, Norwegia. Ia memulai karir caturnya sejak usia 5 tahun dan mulai menerima pelatihan intensif di usia 8 tahun. Pada usia 13 tahun, Carlsen mencatatkan dirinya sebagai Grandmaster termuda pada saat itu dan terus meningkatkan permainannya sejak saat itu. Tidak hanya menjadi pemain catur terbaik di Norwegia, Carlsen juga dikenal sebagai salah satu pemain catur terbaik di dunia saat ini dan telah memenangkan berbagai turnamen catur internasional, termasuk kejuaraan dunia catur pada tahun 2013, 2014, 2016, 2018 dan sampai 2021. Carlsen juga terkenal dengan gayanya yang unik dan agresif dalam bermain catur, serta kemampuannya dalam bermain catur cepat atau blitz chess. Itulah sedikit informasi mengenai asal-usul dan karir catur Magnus Carlsen. Pertandingan kali ini diselenggarakan Champions Chess Tour Finals 2023, CCT Finals, adalah acara penutup dari Champions Chess Tour, kejuaraan paling penting chess.com hingga saat ini. Game Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, dan bintang-bintang lainnya akan bertemu di Toronto, Kanada, dalam pertandingan terakhir yang mendebarkan untuk meraih gelar. Final akan dimulai pada tanggal 9 Desember pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, dan memiliki total hadiah sebesar $500.000. Jika dibandingkan dengan rupiah Indonesia, sama dengan sekitar 7,3 miliar rupiah, kurs $1 Amerika Serikat sama dengan Rp14.600. Apabila merasa kurang lengkap, bisa Anda download aplikasi resminya di Chess.com yang ada di Play Store. Link aplikasi sudah saya tempelkan di bawah kolom deskripsi, tinggal saudara klik dan Anda akan diarahkan di aplikasi Chess.com. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan saudara, gak usah sungkan, saya akan berusaha bantu semaksimal mungkin seputar dunia catur. Oke, mari kita saksikan gaya pemain kedua belah pihak, yang banyak dinanti-nanti semua manusia. Magnus Carlsen memulai E4, dan E5 balasan dari Hikaru Nakamura, F3, F6, tanda perkenalan pembukaan Petros Defense, atau juga bisa disebut Rusia Game. Magnus melanjutkan kuda makan pion, klasikal variation. Kuda makan, D3 mengusir kuda F6, D4. Di sini Magnus Carlsen melakukan langkah 2 kali dengan memajukan pion untuk mengusir kuda. Tapi di sisi lain, Hikaruna juga melakukan langkah 2 kali, dengan buah yang sama. Inilah, yang saya seringkali perjelaskan kepada saudara ke depan. Kalau jangan mendorong pion secara cuma-cuma, karena pion adalah buah yang tidak dapat mundur kembali. Begitu bagus teori yang digunakan Magnus Carlsen, dia mendorong pion sekali terlebih dahulu, walaupun pion tersebut akan maju di petak D4, karena, apabila pion D, langsung ke petak D4, kuda Hikaruna sudah sulit untuk diusir. Karena, pion D, tidak mungkin kembali untuk mengusir kuda. Mohon dicermati apa yang saya katakan itu. Pion D5, juga pilihan yang terbaik dari Hikaru Nakamura. Kalau ada yang bertanya, kenapa kuda tidak kembali aja, Master, ke petak E4? Ini justru langkah blunder kawan. Kalau putih melanjutkan gajah D3, dan putih telah melewatkan keuntungan yang sangat besar. Mungkin ini pernah Anda jumpai tapi, Anda tidak mengetahui apa keuntungan di balik langkah tersebut. Perhatikan tanda panah sekarang ini, apa yang harus dilakukan putih? Biar saya perjelaskan sedikit, kuda makan pion menjadi langkah yang diwajibkan, menggarpu menteri dan benteng. Setelah raja makan gajah, menteri H5 skat, G6, gajah C4 lagi-lagi skat,
Raja E8, langkah selanjutnya benteng akan jatuh, kalaupun kita lanjutkan ke depan. Menteri E7, menteri makan benteng, kuda G3 skat, kuda makan benteng. C3, juga tetap kemenangan ada di tangan kulit putih, ancaman kuda ke petak D5, setelah C6 menghindari kuda ke petak D5. Langkah selanjutnya kuda akan jatuh, jelas kalau kemenangan sudah ada di tangan putih. Tentu hal ini telah diketahui oleh Hikaruna Nakamura, makanya dia tidak melanjutkan kuda ke petak E4. Sekarang mungkin sudah mengertikan, kalau langkah awal, kita tidak boleh asal melangkah saja, tapi, masih saja, ada manusia yang kurang mengerti. Mari kita kembali ke di langkah aslinya. Setelah di posisi ini, Magnus Carlsen melanjutkan gajah D3, juga D6, kedua belah pihak melakukan rokade, gajah F4, E8, dan E1, mempersiapkan diri, di jalur terbuka, di mana situasi bisa mengizinkan. Sudah kerap sekali saya perjelaskan apa itu teori jalur terbuka. Kedua pemain mengikuti teori yang sering saya perjelaskan kepada saudara. Ini membuktikan kepada Anda, kalau saya bukan sekedar banyak cerita, melainkan membimbing privasi generasi catur Indonesia. Permainan berlanjut C5, C3, pion maju, E2. Gajah F3 menyerang pion D2 kali, dan gajah E6. Perhatikan posisi buah-buah Magnus Carlsen. Cara mengembangkan perwira dari Magnus Carlsen, lebih baik dia memilih perwira-perwira tanggung ke depan daripada dia memilih untuk mendorong pion. Inilah membuktikan kepada kita kalau pion bukan hanya sekedar untuk didorong maju, melainkan, harus lebih hati-hati untuk mendorong pion, karena pion adalah buah yang tidak dapat mundur kembali, daripada perwira-perwira yang lain. Tentu, dengan teori yang dilakukan Magnus Carlsen ini, perlu sebuah pelajaran bagi Anda. Dan itu juga sudah kerap sekali saya perjelaskan di setiap video saya. Mohon dicermati dan dipahami dan disimpan di dalam memori eksternal Anda. Dua gajah E7, B3 pertukaran pion terjadi. B4 mengunci kuda, D3 mengeliminasi gajah, dan Hikaruna melanjutkan gajah makan kuda. Langkah ini juga termasuk kurang baik. Langkah yang lebih baik seharusnya, gajah tersebut lari ke petak A5, sehingga tetap mengunci kuda di petak C3. Apa kata teori? Sehingga mempersulit menteri putih melangkah karena dia harus memikirkan keselamatan kuda di petak C3. Walaupun, ke depan ada jalan yang bisa ditempuh oleh Magnus Carlsen, dengan mendorong pion B, tapi sedikitnya, itu akan memperlambat situasi putih. Permainan berlanjut gajah ke G4, dan Magnus Carlsen melakukan pertukaran, terus melakukan pertukaran gajah. Dan diikuti benteng E1, menyerang menteri, inilah niat Magnus Carlsen, sehingga dia lebih menguasai jalur setengah terbuka. Barulah Magnus Carlsen melanjutkan mendorong pion H3, mengusir kuda, sehingga tidak menyia-nyiakan untuk mendorong pion. Kuda B4, E4 menyerang menteri kuda makan kuda, dan pion makan kuda, Hikaruna Nakamura menghindari pertukaran menteri. Karena kalaupun, di sini Hikaruna Nakamura melanjutkan kuda makan menteri. Langkah selanjutnya akan dibalas kuda E7, sehingga memaksa terjadi pertukaran menteri ke depan. Tapi yang lain, Hikaruna Nakamura menyadari kalau permainan sudah terbuka lebih kuat gajah daripada kuda. Apalagi posisi benteng Magnus Carlsen sudah di fail yang sudah terbuka, sehingga lebih cepat Magnus Carlsen melakukan serangan. Itulah kenapa Hikaruna Nakamura menghindari pertukaran menteri. Mohon disimak dan dipahami. Setelah di posisi ini, Magnus melanjutkan menteri A5, H5, F3 mengusir kuda. Perhatikan pion-pion Magnus Carlsen setiap melangkah, penuh dengan manfaat yang sangat penting. E5, menteri D7, E1, E8, H4, E6, menteri G5. Setelah di posisi ini, Hikaruna Nakamura melakukan kesalahan fatal, dengan pion G6. Padahal dia hanya memikirkan sebelum gajah nanti akan masuk ke petak H6, setelah menteri ditarik mundur ke petak G3. Tapi, di sisi yang lain, dia memberikan ruang bebas bagi gajah gelap, di mana gajah gelap Magnus Carlsen semakin menguasai diagonal petak-petak gelap. Coba kita tarik mundur kembali pion Hikaruna Nakamura, kalau dia memainkan seumpamanya Raja H7, berada di petak terang, karena melihat posisi gajah gelap Magnus Carlsen, mungkin permainan masih bergulir, walaupun, sedikit lebih unggul Magnus Carlsen, tapi belum tentu siapa yang lebih baik ke depan. Setelah di posisi ini, Magnus Carlsen tidak menyia-nyiakan hal ini, langsung melakukan pertukaran dengan benteng. Setelah menteri makan, gajah E5 menyerang kuda 2 kali, mulai gajah gelap Magnus aktif,
menguasai diagonal petak-petak gelap yang sudah bebas. Setelah kuda menghindari ancaman gajah, Menteri H6 ancaman Skatmat, perhatikan petak gelap sekarang ini, begitu aktif dikuasai oleh gajah, itu diakibatkan karena pion G6, telah didorong maju. Permainan masih berlanjut F5, memberi ruang bagi Raja, H8 Skat, Raja F7, H7 Skat, setelah Raja menghindar Menteri makan pion. F3, C7, E8, H2, H4, D6, Hikaruna Nakamura mencoba mengadu menteri, Magnus menghindari pertukaran menteri. Setelah Hikaruna Nakamura memaksa mengadu menteri, Magnus memutuskan melakukan pertukaran menteri. F4 ancaman gajah ke petak G5, kuda H7, D2, D7, E8, memancing mendorong pion ke petak G5, sehingga perhatikan posisi pion-pion Hikaruna Nakamura berada di petak gelap. Dan Magnus Carlsen melanjutkan F4, ingin merusak struktur pion Hikaruna. Setelah pion makan pion, gajah makan pion sehingga Hikaruna memiliki pion lemah. Tapi, permainan masih saja berlanjut. Hikaruna Nakamura masih mencoba mempertahankan diri. Mana tahu ada kesilafan dari Magnus Carlsen. Tentu untuk kelas Magnus Carlsen ini hanya masalah kecil. Setelah Raja makan pion dan Hikaruna Nakamura menyerah, karena dia melihat dia sudah kalah 2 pion. Ini membuktikan bagi kita, dalam segi catur, kita tidak boleh menyepelekan kesalahan sekecil apapun itu, karena dengan kesalahan kecil pun, apabila lawan bisa memanfaatkan hal itu, bisa menjadi faktor kekalahan ke depan. Semoga bermanfaat bagi yang memahami. Salam sejahtera bagi kita semua penggemar dunia catur. Salam sehat dan salam sukses.